Saudariku sekalian yang saya muliakan, mencari rumah untuk pulang. Ini tema kita pada hari ini. Udah saya buka saya di situ. Jadi yang di belakang-belakang bisa lihat dengan lebih jelas. Saya udah latihan senyum cukup manis ini. Mudah-mudahan kita dapat senantiasa berjumpa dalam kebaikan, berpisah dalam kebaikan, dan masih senantiasa saling mendoakan dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Saudari-saudariku sekalian yang saya muliakan, rumah bukan hanya soal bangunan, tempat kamu buat pulang. Rumah bukan hanya tentang atap, melindungimu dari hujan, atau menghangatkanmu di saat sedang kedinginan. Rumah lebih tentang tempat hatimu merasa nyaman. Rumah lebih tentang kenyamanan. Karenanya orang yang hatinya tidak merasa nyaman saat sendirian, ia tidak akan pernah dapat merasa nyaman saat berada dimanapun, kapanpun, dan bersama dengan siapapun. Maka kajian kita pada hari ini lebih tentang bagaimana kita bisa dikaruniai hati yang merasa nyaman bahkan saat sendirian. Sebab seperti yang tadi telah saya sampaikan, orang kalau hatinya nggak nyaman saat dia sedang sendiri, bersama dengan siapapun dia tetap tidak akan merasa nyaman. Dan orang kalau hatinya nggak nyaman ketika dia sedang sendirian, dia tidak akan merasa nyaman di tempat manapun. Rumah untuk pulang bukan hanya soal bangunan, melainkan soal hati yang dapat merasa nyaman. Adik-adik sekalian yang belum nikah, kadang kamu suka berpikir, saya harus segera berjumpa jodoh biar saya bisa nyaman, biar saya bisa damai, bisa tenang. Ini kalau saya belum nikah juga nih, saya kayaknya terus-terusan nggak nyaman nih. Saya harus segera nikah biar ada rumah tempat saya berpulang. Saya pulang ke tempat suami saya gitu. Dek, saya kasih tahu. Kalau kamu adalah seorang Jones, jomblo ngenes. Kalau kamu nikah, kamu hanya akan jadi istri yang ngenes. Sebab masalahnya bukan dengan siapa kamu menikah, bukan. Tapi bersama dengan siapapun sebenarnya yang kamu hadapi adalah diri kamu sendiri sebelum kamu menghadapi siapapun. Kak, kalau kamu adalah seorang perempuan yang selalu merasa sedih, selalu merasa nggak nyaman, selalu merasa si paling merana, saya adalah perempuan paling menderita se-Papua Tengah. Saya adalah perempuan yang paling merana se-Mimika. Kalau kamu merasa begitu, kemudian kamu menikah,
Dan sesudah menikah kamu belum ada anak. Kamu akan merasa, wah hidup saya menderita nih. Hidup saya merana selagi saya belum ada anak. Ini gara-gara gak ada anak nih. Saya nih jadinya kayak susah aja gitu. Saya harus punya anak agar saya menemukan rumah. Agar saya mendapatkan rumah tempat saya kembali. Tempat saya pulang. Kalau ada anak, saya pulang dari mana? Ke rumah, saya akan mendapati tawa anak-anak saya. Saya akan mendapati kebahagiaan mereka sehingga saya akan menjadi seorang yang berbahagia dengan keberadaan anak. Selagi saya belum ada anak, saya selalu merasa kesepian, saya selalu merasa kurang. Kamu keliru. Kalau kamu adalah seorang perempuan yang tidak merasa bahagia saat kamu belum ada anak, kalau kamu punya anak, kamu juga hanya akan menjadi seorang ibu yang tidak bahagia. Bedanya hanya asalnya kamu perempuan yang tidak bahagia tanpa anak, sekarang kamu jadi perempuan yang tidak bahagia dengan anak. Karena rumah bukan tentang bangunan atau bahkan orang-orang yang ada di bangunan tersebut. Rumah adalah tentang hatimu. Rumah adalah tentang saat kamu merasa nyaman dengan dirimu sendiri, untuk kemudian rasa nyaman tersebut ketika besar ia akan menular. Sesuatu itu kalau parah ia akan bisa menular. Ingat zaman Covid dulu? Kalau kamu Covid-nya itu rendah aja, virusnya itu nggak cukup tinggi, kamu hanya akan terjangkit tanpa menularkan kepada orang. Tapi kalau virus yang masuk dalam dirimu itu besar, tinggi, parah, maka pada saat itu virus tersebut akan menular kepada yang ada di sekelilingmu. Demikian pula dengan kenyamanan dan kebahagiaan. Ketika kebahagiaan tersebut sedikit, ia hanya akan cukup untuk diri sendiri. Apalagi jika sedikit yang bahkan tidak mencukupi untuk diri sendiri, tidak akan bisa ditularkan kepada yang lain. Maka saya menyarankanmu, wahai muslimah, wahai mukminah, carilah rumah ternyaman di dalam dirimu hingga ketika ia besar, ia akan mencukupimu. Bahkan ketika ia membesar lagi, ia akan dapat menularkan kepada yang ada di sekelilingmu. Ketika kamu adalah seorang perempuan yang selalu dapat pulang ke dalam hatimu sendiri, ketika kamu adalah seorang wanita yang nyaman dengan dirimu, yang nyaman dengan hatimu, maka ketika menikah, kamu hanya akan menjadi seorang perempuan yang membuat hati suamimu merasa nyaman denganmu. Dan ketika kamu kemudian melahirkan anak-anak, anak-anak akan menjadi orang-orang yang menjadikan dirimu sebagai rumah paling nyaman dalam kehidupan mereka. Yuk, belajar mencari rumah paling nyaman untuk pulang, dan itu ada di dalam hatimu sendiri. Yuk nih,
cari-cari kebahagiaan di dalam diri. Yuk, belajar buat jadiin hati sebagai rumah ternyaman. Kalau hatimu bahagia, kalau hatimu nyaman, kalau hatimu menyenangkan, kamu akan merasa berada di taman berbunga. Meski andai sejatinya kamu berada di gurun Sahara sekalipun. Namun sebaliknya, hati yang tidak merasa nyaman, hati yang tidak bahagia, hati yang sedih, gundah, galau, gulana, merana, menderita, ia akan merasa berada di dalam penjara meskipun andai sejatinya badannya berada di dalam hotel bintang 5 sekalipun. Semuanya letaknya ada di dalam hatimu sendiri. Orang yang tidak nyaman dengan hatinya, dimanapun dia berada, ia tidak akan merasakan kenyamanan. Semuanya kembali ke dalam diri sendiri. Bagaimana Ustazah? Nyarinya nih Ustazah. Saya sih Ustazah kayaknya masalahnya sama saldo di rekening deh. Kalau transferan udah masuk, hati saya tenang, saya merasa bahagia Ustazah. Tapi kalau udah dompet menipis, kalau udah melihat saldo bikin nangis, apalagi ditambah dengan tagihan sana, tagihan sini. Ya Allah Ustazah, gimana mau seneng coba. Saat itu sih saya gak bisa disenggol itu. Ngelihat suami bawaan pengen marah, ngelihat anak-anak, rasanya pengen saya masukin kembali ke perut saya. Kayaknya masalahnya sama saldo rekening deh Ustazah. Enggak Bu, saya kasih tahu enggak. Enggak kok. Ada banyak orang-orang di atas muka bumi ini punya uang cukup banyak, tapi tetap aja hidupnya merasa menderita. Saya juga bahkan ketemu orang-orang yang uangnya nggak seberapa, tapi hatinya luas luar biasa. Bahagia aja. Senyumnya bahkan tidak hilang dari bibir mereka. Saya pernah selagi saya di Tarim, saya diajak seorang kawan untuk berkunjung ke rumah seorang tukang jahit. Saya bilang, biasanya orang kalau ngajakin saya, kita mau ketemu ulama atau sekurangnya ketemu wanita solehah, ahli ibadah. Baru kali ini saya bilang saya diajakin ke rumah tukang jahit. Kawan saya bilang, tukang jahit bukan sembarang tukang jahit. Saya jawab cakep. Dia bilang ini bukan pantun. Dia bilang saya akan bawa kamu ke tukang jahit yang bukan sembarang tukang jahit. Saya bilang emang kenapa dia? Kamu pergi aja, nanti kita akan tahu. Kamu akan tahu apa yang saya maksudkan. Berangkatlah kami ke rumah orang tersebut. Dari depan saya udah mulai kedengeran suara mesin jahit. Ya wajar, namanya rumahnya tukang jahit. Kalau yang saya dengar suara mesin las baru aneh kan. Saya pun masuk, tapi suaranya lain gitu. Enggak kayak suara mesin jahit pada umumnya. Kayak ada suara yang berbeda gitu. Sepikir kenapa nih, kok bisa suaranya lain gitu. Ketika saya semakin masuk ke dalam rumah tersebut, barulah saya paham apa bedanya.
Dia adalah seseorang yang sambil menjahit lisannya tidak berhenti berzikir menyebut nama Allah. Jadi sambil berzikir dia baca la ilaha illallah. Terus nggak berhenti. Sebanyak dan sepanjang jahitnya, sepanjang itu pula zikirnya. Dan saya lihat tuh kayak ritmenya sampai jadi nyambung gitu antara ritme jahitnya sama ritme zikirnya. Kayak kalau lagi pelan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Oh, udah mulai kenceng la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Saya liatin aja ya Allah. Kemudian saya sadari satu hal. Dia sibuk berzikir sambil menjahit, dan tentu saja ada malaikat raqib di sana yang pastinya juga sedang sibuk menulis zikir-zikiran dia yang tanpa henti tersebut. Serta pastinya ada malaikat-malaikat rahmat yang mengelilingi perempuan tersebut, yang sibuk pula mendoakan perempuan ini. Sebab orang yang sedang berzikir menyebut nama Allah, dia akan diiringi kemanapun dia berada dengan malaikat-malaikat rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sebabnya menjadikan dia sambil menjahit, sambil berzikir, dan mulutnya tidak berhenti sambil tersenyum. Hati yang nyaman, jiwa yang tenang, ruh di dalam tubuh perempuan ini adalah rumah yang nyaman untuk pulang. Saya pun mendekati perempuan tersebut. Terus saya tanyain, apa kabarnya Hubabah? Panggilan untuk perempuan tua di sana atau perempuan yang dituakan. Terus perempuan tersebut menghentikan suara, menghentikan jahitnya, terus dijawab, alhamdulillah, bekhair. Dia lanjutkan lagi jahitnya, lanjutkan zikirnya. Saya tanya lagi, Hubabah punya anak? Dia berhenti, la ilaha illallah. Apa nak? Hubabah punya anak? Punya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Berapa Hubabah anaknya? 3. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus saja subhanallah, subhanallah. Sampai habis selesai dia jahit, dia baru kemudian menemui kita sambil sediain air dan seterusnya. Saya tanya sama beliau, Hubabah berapa banyak zikirmu setiap hari? Dia bilang, saya nggak pernah ngitung nak. Terus saya tanya, kenapa Hubabah memutuskan untuk tak henti berzikir sambil menjahit? Dan itu beliau hanya menjahit mukena saja, nggak jahit yang lain, nggak jahit baju, nggak jahit kerudung, nggak jahit apa-apa. Dia hanya jahit mukena aja. Dan itu pun jahit mukena itu hanya mau dibayar segitu aja. Kalau uang kita sekarang mungkin kayak 10.000 gitu. Nilai yang sangat kecil sekali. Dia bisa jadi dalam sehari hanya menyelesaikan 1 atau 2 buah mukena. Yang artinya dalam sehari dia hanya dapat uang kayak 20.000 aja gitu. Nilai yang sangat kecil sekali. Dan itu pun kalau ditambahin nggak mau. Saya sampai nanya sama beliau gitu, kenapa nggak mau gitu? Dia bilang, takutnya kalau dibayar mahal-mahal saya nggak lagi dapat sisa pahala dari mukena yang dipakai sama orang-orang itu. Dia jawabnya begitu. Terus beliau pun ketika saya tanya kenapa memutuskan untuk selalu berzikir sambil menjahit, beliau bilang, hidup cuman sekali kan nak. Kalau tidak saya gunakan waktu saya untuk berzikir, hidup yang mana lagi
yang akan saya gunakan untuk menyebut-nyebut namanya, untuk menghadirkan dia dalam lisan maupun dalam hati saya. Saya merasa sayang jika waktu saya tidak saya gunakan untuk menyebut-nyebut namanya. Masya Allah, Masya Allah. Tukang jahit ya, tapi hatinya. Ini kayaknya kalau ada orang yang masuk surga sama mesin-mesin jahitnya, kayaknya dia deh nih. Masuk surga sama mesin-mesin jahitnya kayaknya ini ya. Masya Allah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, orang-orang yang bahagia, orang-orang yang mendapati hatinya sebagai rumah tempat dia pulang. Dan hati ini kan dimanapun aja berada nggak bisa kita tinggalkan, teman-teman. Hatimu nggak bisa kamu tinggalkan dimanapun saja kamu berada. Mau di sini ya hatinya juga kan kita bawa nih. Mau kita pulang ke rumah hati kita juga kita bawa. Di jalan hati kita juga kita bawa. Bersama dengan suami, bersama dengan anak, bersama dengan orang tua kita. Berhadapan dengan kawan-kawan kita, berhadapan dengan banyak orang. Berhadapan dengan tetangga, berhadapan dengan anak kecil. Dengan orang yang jauh lebih tua, berhadapan dengan orang-orang yang tidak kita kenal di jalan-jalanan. Sebelum kita menghadapi siapapun, sebenarnya yang kita hadapi adalah hati kita sendiri. Maka kalau ada orang yang merasa nyaman dengan hatinya, kalau ada orang yang merasa bahagia dalam jiwanya, tenang dalam ruhnya, ia akan menjadi seseorang yang tenang, damai, bahagia dimanapun saja dia berada, sedang bersama dengan siapapun dia ada. Makanya kalau ada orang lagi di pengajian gak nyaman, saya gak suka nih sebelahan sama orang ini nih. Terus kamu mau sebelahannya sama siapa? Sama yang itu aja. Oh, tapi saya gak suka sama sebelahnya dia lagi tuh. Kalau kamu udah merasa gak nyaman sama siapapun, akan sulit bagimu untuk bisa merasakan kenyamanan saat kamu sedang sendirian. Atau bahkan saat kamu sedang bersama dengan siapapun. Masalahnya adanya di hati kok, teman-teman. Masalahnya adanya semuanya di hati. Yuk belajar sekarang. Gimana caranya Ustazah biar hati kita tuh selalu jadi rumah yang nyaman. Sekurangnya buat diri kita untuk kemudian bisa jadi rumah yang nyaman buat orang-orang yang ada di sekeliling kita. Ini kan panitia mikirin takut saya nggak nyaman. Udah dikasih kipas angin. Padahal tenang aja. Saya belajar buat jadi orang yang selalu merasa nyaman dimanapun saya berada. Apalagi seperti sekarang. Saya berjumpa denganmu, muslimah-muslimah di Mimika, Papua. Tentu saya akan merasa begitu bahagia. Saya merasa begitu bahagia bersama denganmu yang menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, bahkan saat tinggal di negara, di daerah yang muslimahnya bukan mayoritas. Kamu tetap merasa beriman kepadanya, artinya Allah telah memilihmu. Allah memilihmu menjadi hambanya. Dan kalau kamu terpilih menjadi hamba-hamba Allah,
bahkan di kalangan yang minoritas, artinya Allah Subhanahu wa ta'ala begitu mencintaimu. Bagaimana saya tidak bahagia berada di antara kalangan hamba-hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudariku sekalian yang saya muliakan, yuk kita belajar buat hati kita jadi tempat yang nyaman untuk pulang. Gimana caranya nih Ustazah? Saya sih beriman, saya juga sholat, saya juga puasa, saya zikir. Tapi kayak hampa aja gitu. Hati saya kayak marah aja gitu. Hati saya kayak sedih aja gitu Ustazah. Saya nggak tahu rumah nyaman untuk pulang itu adalah hati. Saya kalau di rumah kayak kepengen keluar aja terus. Nggak nyaman sama rumah saya. Tapi saya kalau lagi keluar-keluar juga saya kepengen pulang aja gitu. Di rumah saya nggak kerasan. Di luar saya juga nggak betah. Jadi sebenarnya di mana rumah saya? Saudariku sekalian yang saya muliakan, yuk kita belajar nih sekarang. Gimana caranya bikin hati jadi rumah paling nyaman? Kamu kalau dibilang rumah yang nyaman, saya kalau ditanya rumah yang nyaman, itu terbayangnya harus ada dua hal gitu. Kalau saya masuk ke dalam satu ruangan, tapi terlalu banyak barang. Terlalu banyak barang. Saya pasti nggak nyaman. Apalagi kalau di dalam rumah saya atau di dalam kamar saya ada banyak yang enggak semestinya ada di rumah. Pasti nggak nyaman banget kan? Kamu masuk rumah tiba-tiba ada kambing. Kamu masuk kamar tiba-tiba ada ayam. Ada bebek gitu. Gimana tuh? Pasti kamu nggak akan nyaman kan? Atau terlalu banyak barang. Betul gak? Ada koper tumpang tindih di kamar. Ada banyak barang-barang gitu di kamar kamu. Sofa, jumpalitan di kamar. Pasti gak nyaman. Jadi caranya bikin tempat jadi nyaman, keluarkan yang semestinya tidak ada di sana. Keluarin yang semestinya tidak ada di dalam sana. Apa Ustazah yang semestinya tidak ada di dalam hati kita? Itu yang paling utama buat kamu keluarkan. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, nomor satu yang harus kamu keluarkan di dalam hati kamu adalah kebencian. Kebencian. Kamu tidak pernah diizinkan Allah untuk membenci siapapun selain satu aja. Yang kamu boleh benci itu cuma satu. Namanya setan. Kata Allah dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innasyaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Sesungguhnya setan adalah musuh kalian, maka jadikanlah dia musuh. Yang diizinkan Allah buat kamu musuhi, yang diizinkan Allah buat kamu perangi, yang diizinkan Allah untuk kamu benci, hanya satu, namanya setan. Jadi kalau kamu lihat hatimu, saya benci sekali sama
mertua saya. Wow. Saya benci sekali ustazah. Sama siapa? Saudara saya. Dia merebut warisan saya. Oke. Ustazah, saya benci sama tetangga saya. Ustazah, orang itu siapa dia? Mantan suami saya. Oke. Siapapun aja yang kamu benci, kamu tanya, dia setan bukan? Kalau dia bukan setan, kamu tidak pernah diizinkan Allah untuk membenci dia. Maka keluarkan dari dalam hatimu rasa itu. Selagi hatimu penuh dengan kebencian, maka akan sulit bagimu untuk menjadikan hatimu sebagai rumah tempatmu buat pulang. Teman-teman, gak akan pernah nyaman perasaan seseorang yang hatinya dipenuhi dengan kebencian. Rumahmu adalah hatimu, dan kalau ia dipenuhi dengan kebencian, hatimu akan menjadi neraka, bukan surga. Kamu akan merasa tersiksa dimanapun saja kamu berada. Percayalah saya. Maka jangan pernah biarkan kamu tersiksa dengan rasa benci yang ada di dalam hatimu sendiri. Keluarin teman-teman, keluarin. Ustazah, dia sih emang bukan setan, tapi kelakuannya. Gimana caranya ustazah biar saya nih hatinya nggak benci? Saya kasih tahu teman-teman. Rasa hatimu itu sebenarnya tidak dipengaruhi oleh perilaku orang lain. Ia dipengaruhi terhadap reaksimu terhadap perilaku orang lain. Nabi dibenci pernah apa enggak? Pernah. Nabi dikata-katain orang pernah apa enggak? Pernah. Bahkan bukan cuman dikata-katain orang, difitnah, dibilang gila, dibilang tukang sihir. Tapi Nabi Muhammad hatinya selalu jadi rumah paling nyaman untuk beliau pulang. Bahkan bukan hanya untuk beliau pulang, tapi untuk berpulangnya umat beliau. Kenapa begitu? Sebab beliaunya sendiri menjadikan perilaku orang lain sesuatu yang di luar diri beliau. Kalau saya tanya, apakah Nabi pernah membenci orang? Enggak. Apakah Nabi Muhammad pernah ngata-ngatain orang? Enggak. Apakah Nabi Muhammad pernah fitnah orang? Tidak. Maka masalahnya bukan pada bagaimana perilaku orang kepadamu. Masalahnya ada pada reaksimu terhadap perilaku orang lain. Dan itu bergantung dari bagaimana hatimu. Bagaimana hatimu. Kamu susah teman-teman kalau mau menyumpal mulut orang lain untuk berkata yang buruk tentangmu. Gak bisa kamu. Kamu gak bisa punya kunci buat nutup-nutupin mulut orang lain biar gak ngomong yang gak benar tentangmu, tidak menyakiti kata-katanya kepadamu. Gak bisa. Tapi yang bisa kamu lakukan adalah untuk menutup telingamu dan tidak peduli terhadap
ucapan orang lain. Itu yang bisa kamu lakukan. Katanya Imam Al-Haddad dalam kitabnya, kun harisan ala qalbik. Jadilah satpam yang berdiri di pintu hatimu. Jangan biarkan omongan yang buruk atau perilaku yang buruk kamu masukkan ke dalam hatimu itu. Masukkan yang baik-baik aja ke dalam hatimu. Kalau ada orang ngomong yang gak baik padamu, lupakan. Lupakan. Gak usah dimasukin ke dalam hati. Dia aja ngomongnya gak pakai hati. Ngapain kamu repot-repot mau masukin ke dalam hati, betul? Kalau ada orang ngomongnya nggak pakai hati, ngapain kamu masukin ke dalam hati? Kalau ada orang perbuatannya menyakiti hatimu, kenapa kamu harus repot-repot masukin ke dalam hati? Nih sekarang saya bicara dari hati saya. Maka dengarkan dan masukkan ke dalam hatimu. Sayangi hatimu, Dek. Jangan masukkan ucapan gak enak ke dalam hatimu. Bahkan jika itu diucapkan oleh orang yang seharusnya menyayangimu sekalipun. Kamu anak, tapi bapakmu, ibumu ngomong yang gak enak padamu. Demi untuk kenyamanan hatimu, saya minta kamu untuk jangan masukkan ke dalam hatimu. Dek, kalau ada ibumu ngomong yang nyakitin hati, jangan masukin dalam hati. Mamah nyesel melahirkan kamu. Mamah nyesel punya anak kayak kamu, jangan masukin dalam hati. Jangan masukkan dalam hati. Kenapa? Dia tidak bicara dari hatinya. Saya kasih tahu, mamah kamu sangat menyayangimu. Bohong kalau dia bilang dia gak sayang sama kamu, bohong. Jangan percaya. Dia sangat menyayangimu. Saat dia melahirkanmu dengan separuh nyawanya, dia mendekapmu untuk pertama kalinya. Air matanya berjatuhan saat memandang wajahmu. Karena ia sangat menyayangimu. 9 bulan kamu berada dalam satu tubuh dengannya. Kamu bernafas dengan hembusan yang sama dengannya. Dia jaga kamu 9 bulan di dalam rahimnya hingga melahirkanmu dengan merenggang nyawa, dengan rasa sakit yang tak terkira. Dia sayang sama kamu. Dia bohong kalau bilang bahwa dia tidak menyayangimu. Dia hanya sedang terkalahkan dengan emosi sesaat dari dalam dirinya. Maka jangan pernah percaya ucapan yang tidak keluar dari hati, hanya keluar saat emosi. Jangan percaya. Termasuk para istri, kalau ada suamimu lagi ngomong hal yang gak enak, jangan dengerin. Jangan dengerin. Ada dulu seorang perempuan kayak bahagia aja gitu. Seorang istri bahagia aja. Jadi teladan. Jadi istri teladan yang disayangi sama suaminya, disayangi sama anak-anaknya. Satu waktu cucu-cucunya, anaknya lagi kumpul nih sama nenek mereka ini, mereka nanya gitu. Cucu-cucunya udah pada besar-besar. Dia bilang, "Nek, kayaknya nenek kayak nggak pernah berantem ya sama kakek. Kayaknya nenek kayak seneng aja gitu terus hidupnya gitu. Kayak kakek sayang banget sama nenek, nenek juga sayang banget sama kakek gitu.
Kayak kalian setiap kali ketemu saling tersenyum gitu kan. Emang nenek gak pernah ini ya, gak pernah berantem. Dulu sih pernah, awal-awal nikah gitu. Gimana tuh Nek caranya? Nenek itu pun bilang, saya kadang melakukan sesuatu hal atau suami saya lagi kesel sama sesuatu, akhirnya kebawa sampai rumah, dia marah-marah. Sedikit kesalahan yang saya perbuat, dia besar-besarkan, dia marah-marah. Terus gimana tuh Nek? Kalau suami saya lagi marah-marah, saya dengerin gitu. Tapi dalam hati saya bilang, saya nggak percaya. Suami saya bilang, kamu memang dasar perempuan yang nggak bener. Saya bilang, enggak, saya nggak percaya. Kamu ini, saya nggak suka sama kamu. Hah? Saya nggak percaya. Saya rasa saya nyesel nikah sama kamu. Saya dengerin tapi dalam hati saya, Allah, saya nggak percaya. Kamu seneng aja kok nikah sama saya. Tiap kali suami saya ngomong sesuatu hal yang buruk kepada saya dengerin tapi saya nggak percaya. Kenapa gitu Nek? Kenapa Nenek nggak percaya? Karena dia tidak berbicara dari hatinya, dia hanya berbicara dari emosinya. Saya tidak mau percaya setan. Orang kalau lagi marah, mulutnya dikendalikan sama setan, dan saya nggak percaya sama setan. Jadi saya dengerin tapi saya nggak percaya. Sampai suami saya udah diem, selesai, saya akan pergi ke dapur. Najemin pisau? Enggak. Saya akan bikinkan buat dia kopi kesukaannya atau teh kesukaannya. Saya akan buatkan makanan kesukaan dia. Tambah sedikit sianida? Enggak usah. Dia bilang saya pun akan suguhkan kepadanya kayak enggak terjadi apa-apa. Saya pikir dia pasti habis marah-marah gitu kan, capek. Jadi ya saya suguhin makanan, minuman biar dia hilang capeknya. Saya cerita-cerita sama dia kayak enggak ada apa-apa. Saya akan bilang sama dia, tetangga yang kemarin tuh kambingnya udah lahiran. Siang tetangga belakang rumah itu, anaknya kemarin menang waktu lomba sepak bola. Cerita-cerita ringan yang terjadi di sekeliling kami. Nanti dia akan minum, dia akan makan, emosinya terkendali. Kalau udah kayak begitu dia akan bilang sama saya. Dia bilang, maaf ya, tadi saya marah-marah, maafin saya ya. Saat itu saya akan percaya. Sebab saya tahu dia bicara dari dalam hatinya. Dia tidak dalam kondisi dipengaruhi sama setan ataupun sama emosi. Saat itulah saya akan percaya sama dia. Saya tuh nyesel tadi ngomong kayak begitu, padahal itu nggak begitu aslinya. Oh iya, saya tahu. Maafin saya ya. Nggak apa-apa, udah saya maafin kok. Gimana, enak pisang gorengnya? Begitu. Itu teman-teman. Jadi kamu kalau kepengen punya hati yang bisa selalu jadi rumah tempat kamu kembali, jangan pernah biarkan omongan-omongan buruk
kamu masukkan ke dalam hatimu, jangan biarkan perlakuan-perlakuan buruk orang lain kamu masukkan ke dalam hatimu. Jadilah satpam yang mengusir setiap hal-hal buruk dari dalam hati. Tiap kali kamu rasa kebencian, unek-unek, hal-hal nggak baik dalam hati, sampaikan, mohon maaf, hati saya adalah tempat paling berharga yang saya punya. Tak akan saya biarkan barang-barang tidak berharga masuk ke dalam hati saya. Keluarkan, usir dari dalam hati semua bentuk kebencian terhadap siapapun. Itu kalau kamu kepengen hatimu jadi rumah yang paling indah. Sekarang lihatlah hatimu masing-masing. Coba diingat-ingat. Siapa orang yang hati kamu tuh masih punya kebencian sama dia, terutamanya yang belum kamu maafkan. Kalau kamu sayang sama hatimu, kalau kamu sayang sama hidupmu, belajarlah buat mengeluarkan itu dari dalam hati sambil mengatakan, saya sudah memaafkan dia. Maafin teman-teman sekalian. Ustadzah berat banget ustadzah buat maafin. Ustadzah mah ngomong gampang. Tapi yang punya hati ini ustadzah gak gampang ustadzah. Ustadzah mungkin gak pernah disakiti sama orang kayak begitu. Bu, namanya orang hidup pasti aja ada yang nyakitin, pasti aja. Tapi ini semua tentang hatimu sendiri. Ini semua tentang kenyamanan dirimu sendiri. Kalau kamu mau membiarkan kebencian di dalam hatimu, percayalah saya, punya apapun kamu, sebesar apapun rumahmu, punya berapa banyak anak, punya suami yang sayang sekalipun kepadamu, kamu tetap tidak akan pernah merasa memiliki rumah untuk kamu merasa nyaman. Sebab hatimu bukanlah rumah yang kamu merasa nyaman di dalamnya. Gak gitu. Gimana caranya biar gampang maafin orang ustazah? Ingat semua hambanya Allah. Itu paling ngaruh buat saya. Paling ngaruh buat saya. Ingat semua hambanya Allah. Memang ada orang-orang yang teruji kesabarannya, Bu. Ada orang-orang mulia yang memiliki kesabaran. Tapi banyak di atas muka bumi ini orang-orang yang justru menguji kesabaran kita. Tapi itu juga adalah karena Allah menginginkan kita untuk belajar sabar menghadapi mereka. Maka menghadapi siapapun ingat, ini adalah ujian dari Allah. Ujian dari Allah. Maka ketika kamu sedang menghadapi kebencian dari siapapun, ingetin lagi, ujian dari Allah. Saya harus menang menghadapi ujian ini. Jadi orang lagi marah-marah, hati kamu tetap saya maafin ya Allah. Yang kali ini ujiannya harus bisa saya jalanin, harus bisa saya lewatin. Ya Allah, Engkau sedang mengujiku ya Allah. Ada orang-orang yang marah di hadapanku ya Allah. Ya Allah, mampukan saya menghadapi ujian ini ya Allah. Terus begitu dengan cara itu. Kamu melihat semua yang ada ini adalah hamba-hamba Allah, ciptaan-ciptaan Allah. Untuk Allah Subhanahu wa ta'ala mengujimu dengan cara itu. Insya Allah lebih mudah untuk menghilangkan kebencian di dalam hati. Usir jauh-jauh kebencian di dalam hatimu. Ingat, tak ada apapun terjadi kecuali dengan izin Allah. Ingat, semua makhluk, semua manusia adalah hambanya Allah. Ingat, saudariku sekalian yang saya muliakan, kisahnya Robiah Adawiyah ketika rumahnya dimasukin maling. Robiah ngelihatnya ada hamba Allah, Allah masukkan ke dalam rumah saya.
Malingnya udah kelilingan rumah Robiah, nggak dapat harta apa-apa. Robiah ngelihat dia kesian. Kenapa gitu? Hamba Allah. Robiah lihatnya sebagai hamba Allah. Robiah Al-Adawiyah. Jadi Robiah pun panggil dia. Pak, kemarilah Pak. Datang tuh malingnya. Robiah tanyain. Bapak masuk ke rumah saya karena ngarepin di rumah saya ada harta dunia Pak. Iya betul. Bapak kecewa ya Pak, karena di rumah saya ternyata nggak ada apa-apa ya Pak. Iya kata Robiah, kata maling itu. Rumah kamu ternyata lebih miskin dari rumah saya. Kata Robiah, ya Allah Pak, saya sedih rasanya kalau ada orang ke rumah saya dan keluar dalam keadaan kecewa. Kalau saya tidak bisa memberikan padamu sesuatu dari harta dunia, apakah Bapak mengizinkan saya untuk bisa memberikan Bapak sesuatu dari harta akhirat Allah Ta'ala? Gimana caranya? Kata si Bapak itu. Pak, saya punya sisa sedikit air, pergilah berwudu. Dan sholatlah di sini 2 rakaat, saya akan berdoa untukmu. Subhanallah tuh maling nurut aja. Malingnya wudu, sholat di situ 2 rakaat di tempat sholatnya Robiah Al-Adawiyah. Yang hatinya penuh rahmat, yang hatinya dituruni kasih sayang dari Allah SWT. Kebayang kayak apa nih berkah yang didapat laki-laki tersebut. Habis selesai dia sholat, Robiah Adawiyah angkat tangannya. Ya Allah, ada hambamu. Buat Robiah gak ada beda antara tamu sama pencuri. Buat Robiah nggak ada bedanya antara orang masuk dengan izin atau tanpa izinnya. Sebab semuanya hambanya Allah. Dan Robiah faham tak ada kejadian kecuali dengan izin Allah. Habis dia selesai sholat, Robiah Adawiyah angkat tangannya doa. Ya Allah, ada hambamu, kau masukkan ke dalam rumahku menginginkan sesuatu dari harta duniamu. Ya Allah, maafkan Robiah, tidak dapat memberikan sesuatu dari harta dunia. Ya Allah, kalau dia terhalang dari harta duniamu, jangan halangkan dia dari harta akhiratmu. Jadikan dia salah satu penghuni surgamu. Ampuni dosa-dosanya ya Allah. Tutupkan aib-aibnya, masukkan dia ke dalam surgamu ya Allah. Bu, doanya Robiah kan tentu mustajab. Dia seorang waliyah min awliyaillah. Tuh orang masuk jadi maling, keluar jadi ahli surga. Kalau orang ke rumah kita jadi maling, keluarnya babak belur barangkali. Yuk belajar. Belajar punya hati jadi rumah. Tempat diri sendiri merasa nyaman. Dan tempat orang-orang di sekelilingmu merasa nyaman. Caranya dengan usir kebencian dari dalam hatimu. Keluarkan kemarahan yang ada dalam dirimu. Dengan cara ingat, semua manusia hambanya Allah. Tak ada apapun kejadian dapat terjadi kecuali dengan izin Allah. Maka dengan segala kekuatan hatimu ucapkanlah raditu billahi rabba. Ya Allah, aku ridho engkau sebagai Tuhanku. Kita ucapkan dengan penuh ketulusan hati. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah lakulli hal. Terima kasih ya Allah atas kejadian apapun yang datang dalam kehidupanku. Terima kasih ya Allah kepada engkau Tuhan seru sekalian alam. Tuh, kalau pengen hatimu jadi tempat paling nyaman, keluarkan yang gak pantas ada di dalam hati. Apalagi teman-teman saudaraku sekalian, nih rumah, kalau ada kebenciannya artinya ada sesuatu yang gak pantas ada di dalam rumah tersebut. Kamu taruh di dalam rumah, itu bakalan gak nyaman. Atau rumah kalau kebanyakan barang, kan jadinya gak nyaman. Betul? Betul? Kamar kamu, kalau di dalam kamarnya ada kompor, jalan sedikit aja, di dalam kamar kamu itu ada mesin tik zaman dulu tuh, yang udah mati bahkan, udah gak bisa hidup lagi. Dikit jalan lagi ada
kulkas, dikit jalan lagi ada mesin cuci, dikit jalan lagi ada, semuanya dalam kamar, sampai kamu gak bisa jalan. Betah apa enggak dalam kamar itu? Kamu gerak sedikit, koper-koper pada jatuh. Kamu gerak sedikit lagi ada buku-buku pada berjatuhan. Enggak nyaman, teman-teman sekalian. Jadi kalau kamu kepengen hatimu jadi tempat yang nyaman, nih dengerin saya. Jangan terlampau banyak dunia dalam hatimu. Selagi hatimu masih dipenuhi dengan cinta terhadap dunia, maka hatimu tidak akan pernah jadi tempat nyaman di dalam hatimu tersebut. Lagi pula, selagi cintamu terhadap harta, selagi ambisimu terhadap dunia, selagi cintamu kepada manusia begitu besar sekali, cintamu kepada suamimu sangat besar, cintamu kepada anak-anakmu sangat besar, cintamu kepada rumah, kepada harta, kepada mobil, kepada uang, kepada jabatan, kepada pandangan manusia begitu besar di dalam hatimu, maka akan sulit hatimu untuk bisa merasakan cinta Allah di dalam hatimu itu. Kak, Bu, Dek, Nak, uangnya cukup di tangan aja. Jangan pakai kamu masukkan dalam hatimu. Tas yang kamu punya cukup kamu bawa aja. Di tanganmu aja, nggak usah kamu masukkan ke dalam hatimu. Sendal sepatu yang kamu punya cukup kamu pakai di kaki aja, nggak usah masukin dalam hati. Gelang yang kamu punya pakai di tanganmu aja, nggak usah kamu masukkan ke dalam hati. Cincin yang kamu pakai cukup di jari, nggak usah masuk dalam. Kalau segala-gala dari urusan dunia kamu masukkan dalam hati, percaya saya, ini yang akan menyiksa hatimu. Akhirnya pandanganmu di dunia ini cuman urusan harta melulu. Yang kamu pikirin harta melulu. Dan itu bakalan bikin hidup kamu nggak nyaman. Bakalan hidup kamu jadinya tersiksa. Dari bangun tidur udah mikirin angka aja. Dari bangun tidur sampai tidur lagi terus aja angka mulu yang kamu pikirin di dalam kepalamu itu. Tiap lihat suami yang kamu pikirin juga urusan udah transfer belum? Ngelihat anak-anak yang kamu pikirin duit, ngelihat siapa yang kamu pikirin duit, ya Allah, Bu. Bakalan bikin hidup kamu tersiksa, bakalan bikin hidup kamu menderita. Susah kalau kayak begini nih, apalagi kalau akhirnya kamu beli sesuatu hal yang kamu bahkan gak punya uangnya, akhirnya kamu berhutang. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Di Mimika sini ada yang begitu? Ngambil pinjol akhirnya pusing sendiri, ada yang begitu? Saya sedih sekali kalau baca berita-berita di mana-mana. Perempuan-perempuan yang ngambil pinjol akhirnya nggak bisa bayar, sampai ada yang bunuh diri. Innalillahi wa inna ilaihi. Sering saya sampaikan di mana-mana tempat, sesedikit apapun uangmu cukup untuk membiayai hidupmu, namun sebanyak apapun uangmu nggak akan cukup untuk membiayai gaya hidupmu. Maka kalau pengen hidupmu tenang, hatimu damai, rumahmu, hatimu jadi rumah tempat
tempatmu berpulang, hidup jangan banyak gaya. Jelas? Enggak semua warna kerudung harus kamu punya. Enggak semua warna baju harus kamu punya. Sampai suaminya bingung diajakin kondangan, saya nggak punya baju. Lah itu lemari isinya donat bagaimana? Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, ayolah belajar. Kurang apa baginda kita mencontohkan? Semuanya masalahnya tinggal bagaimana kamu gak masukin ke dalam hati. Yuk belajar buat gak masukin dalam hati. Katanya Nabi Muhammad, dengerin. Katanya Nabi Muhammad, izhad fid dunya yuhibbukallah, wazhad fima fi aidin nas yuhibbukan nas. Kamu kalau hatimu gak gede cinta dunianya, kalau kamu bisa zuhud terhadap dunia, kamu akan dicinta Allah. Kalau kamu nggak kepengenan sama apa yang dipunya sama orang lain, kamu akan dicintai sama orang. Kata Nabi begitu. Maka belajar, pengen biar hati kita jadi tempat dicintanya Allah Subhanahu wa taala, keluarkan dari dalam hatimu semua cinta terhadap dunia. Ada orang yang cintanya sama harta sih nggak seberapa, tapi cintanya sama manusia besar banget. Sampai suaminya pergi kemana diikutin aja. Kalau suaminya buka HP, matanya jadi panjang. Kalau suaminya lagi teleponan, telinganya yang jadi panjang. Ya Allah, kamu tersiksa sekali hidupnya. Kalau caramu kayak begitu, jangan bikin hidupmu tersiksa, Kak, Dek, Bu, Nak, jangan. Segala sesuatu letakkan sesuai dengan porsinya. Keluarkan dari dalam hatimu semua yang gak semestinya di dalam hati. Cinta terhadap dunia gak pantas ada di dalam hati kita. Kemudian cara terakhir, ada dua cara. Keluarkan dari dalam hatimu yang gak pantas untuk ada di dalam hati, yaitu kebencian terhadap siapapun. Dan yang kedua, rasa cinta terhadap yang tidak semestinya dicinta. Dan cara yang keduanya adalah dengan memastikan di dalam hatimu ada yang semestinya hadir di dalam hati. Yang semestinya ada dalam hati, jangan sampai nggak ada dalam hati. Kamu pengen hatimu jadi rumah tempatmu berpulang, maka pastikan di dalam hatimu ada yang semestinya ada dalam hati. Apa? Bukan apa, tapi siapa? Siapa yang semestinya ada dalam hati kita? Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya. Dan apapun serta siapapun yang mendekatkanmu kepada Allah dan Rasulnya, pastikan ada di dalam hatimu Allah dan Rasulnya. Jangan biarkan Allah hilang di dalam hatimu. Jangan biarkan Allah pergi dari dalam hatimu. Sebab itu adalah neraka yang sesungguhnya. Sebab itu adalah derita yang tak ada ujungnya. Ketika Allah sampai hilang dari dalam hatimu itu. Allahnya ada. Tapi kalau kamu tidak menyimpannya di dalam hatimu, hatimu jadi tempat yang tidak ada Allah di dalamnya. Orang yang paling bahagia hidupnya, yang ada Allah dalam hati mereka, Bu,
saya banyak berjumpa sama mereka yang hidupnya selalu bahagia dalam keadaan apapun. Bahkan bisa memberikan kebahagiaan kepada siapapun yang ada di sekelilingnya. Kenapa? Sebab ada Allah bersama dengan mereka. Allah ada terus dalam hatinya. Mereka ingat tanpa jeda. Mereka hadirkan tanpa pernah lupa. Ada Allah dalam sehat mereka. Ada Allah dalam sakit mereka. Ada Allah dalam kaya mereka. Ada Allah dalam miskin mereka. Ada Allah saat mereka dipuja. Ada Allah saat mereka sedang dikecewakan. Ada Allah dalam hati mereka yang mereka ingat dalam tiap waktu, dalam tiap keadaan. Yang dengan itu hati mereka selalu nyaman dan jiwa mereka selalu menjadi rumah tempat mereka berpulang. Tuh kayak Robiah Adawiyah yang saya ceritakan. Yang bahkan saat malam, saat sedang ada maling masuk dalam rumah sekalipun, Allahnya gak pernah hilang. Allahnya selalu ada dalam hatinya, sehingga akhirnya gak pernah ada keadaan apapun yang mereka lupa. Saudariku sekalian yang saya muliakan, saya 2 tahun lalu sakit. Waktu saya sakit itu ada bantalan tulang di belakang, di punggung saya ini yang pecah. Teman-teman saudariku sekalian, sakitnya luar biasa. Saya belajar tentang betapa ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala punya rasa-rasa sakit yang beragam. Karena ternyata bantalan tulang saya itu ketika pecah, dia ngegelibet ke saluran saraf. Sehingga akhirnya saraf-sarafnya itu keiket-iket sama si bantalan tulang saya yang udah jadi kayak kapas-kapas itu, teman-teman. Rasa sakitnya luar biasa. Banyak di antara jenis sakit itu yang bahkan nggak ada namanya gitu. Ada kalanya di saat saya sakit itu, saya nggak bisa tidur. Jangankan berjam-jam, kayak 10 menit, 15 menit nggak bisa tidur. Sama sekali, karena rasa sakit yang memang sudah tak terperi. Di samping saya ada suami saya. Suami saya suka bilang kalau dia itu sayang sama saya. Saya nggak tahu dia bener apa enggak. Tapi sebagai istri yang berusaha untuk bahagia, saya percaya sama dia gitu. Saudaraku sekalian, di saat saya sakit, suami saya nggak bisa apa-apa. Dia ada di samping saya, berada di jarak 5 cm dari saya. Tapi dia tidur dengan nyenyaknya. Di saat saya bahkan nggak bisa tidur barang 5 menit pun di sampingnya. Saudaraku sekalian, di saat saya sakit itu, saya punya uang di rekening saya. Tapi uang saya itu, ya kalau masalah banyak atau sedikit itu relatif ya. Tapi uang saya itu nggak bisa ngurangin sedikit pun dari rasa sakit yang saya alami. Uang saya nggak bisa saya pakai buat beli tidur. Saya nggak bisa dengan uang saya mau beli tidur, nggak bisa, teman-teman. Dari situ saya tahu ternyata rasa hati dengan uang itu nggak ada kaitannya. Ternyata rasa dengan uang itu nggak ada kaitannya. Rasa sakit yang saya alami nggak ada kaitannya sama uang yang saya punya. Dia nggak bisa mengurangi sedikit pun dari rasa sakit yang saya rasakan.
dan nggak bisa beli tidur. Uangmu bisa kamu pakai buat beli tempat tidur, tapi nggak bisa kamu pakai buat beli tidur. Suami saya katanya sayang, tapi nggak bisa untuk bisa mengurangi rasa sakit saya. Dia nggak bisa, dia nggak berdaya, teman-teman. Dia sama emak saya, sama-sama hamba. Saat itulah saya mengerti, ada yang lebih dekat dengan saya daripada uang saya dengan saya, daripada harta saya dengan saya. Ada yang lebih dekat dari saya daripada suami saya dengan saya. Bahkan saya sayang sama diri saya, tapi diri saya tidak bisa berbuat apapun terhadap saya. Saat itu saya menyadari ada yang lebih dekat dengan saya daripada diri saya sendiri. Saat itu saya menyadari kebenaran firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan aku Allah lebih dekat dengan hambaku daripada dirinya dengan detak nadinya sendiri. Saudariku sekalian yang saya muliakan, kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala daripada kita dengan detak nadi kita sendiri. Saudariku sekalian yang saya muliakan, maka Allah Tuhanmu lebih dekat denganmu daripada kamu sama detak nadimu sendiri, daripada kamu dengan hembusan nafasmu sendiri, daripada kamu dengan bayanganmu sendiri. Maka jangan biarkan Allah pergi darimu. Ia bisa sangat dekat denganmu, tapi bisa juga menjadi jauh darimu kalau kamu menjauhi dia. Karenanya, teruslah biarkan Allah dalam hatimu. Saat saya sakit itu, saya jadi faham betapa dekatnya Allah dengan saya. Betapa dekatnya Allah dengan rasa sakit saya. Betapa dekatnya Allah dengan tidur saya. Saya sama tidur saya itu ternyata jauh. Di saat saya kepengen tidur, nggak bisa tidur. Saya merasa sakit saya ternyata jauh. Betapa saya kepengen rasa sakit saya hilang, tapi nggak bisa juga. Ada yang lebih dekat daripada saya dengan rasa saya. Ada yang lebih dekat daripada saya dengan tidur saya. Ada yang lebih dekat daripada saya dengan bahagianya saya ataupun susahnya saya. Ada yang lebih dekat daripada saya dengan semua rasa saya, yaitu Allah. Maka Bu, Kak, Dek, Nak, hadirkan Allah dalam dirimu. Hadirkan Allah dalam hatimu. Ingat Allah untuk setiap waktumu. Hadirkan Allah dalam seluruh jiwamu. Saat itu hatimu akan menjadi begitu luas. Saat itu hatimu akan menjadi tenang, begitu damai. Sebab kamu kecil, namun bersamamu ada Allah yang maha besar. Sebab kamu hina, namun bersamamu ada Allah yang maha mulia. Sebab kamu begitu tak berdaya, namun bersamamu ada Allah yang maha perkasa. Namun kamu miskin, namun bersamamu ada Allah yang maha kaya. Kamu sakit, namun bersamamu ada Allah sang maha penyembuhnya. Saat itulah saya ingat Allah. Kemudian saya berbisik lirih dalam hati saya, Allah, 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 jangan tinggalkan saya, Allah,
Allah, Allah. Saya sakit namun bersamaku ada Engkau, Allah, Allah, Allah. Saya nggak bisa tidur, namun bersamaku ada Engkau, Allah, Allah, Allah. Yang bisa memberikan apapun pada diri saya. Dan entah untuk kali yang keberapa, kemudian saya pun mulai jatuh tertidur. Allah, untuk hidupmu, jangan sia-siakan dia. Allah, untuk dirimu, jangan sia-siakan dia. Allah, untuk tiap rasa hatimu, jangan tinggalkan dia. Allah, untuk tiap bahagia maupun kesedihanmu, jangan pernah tinggalkan dia. Hadirkan Allah dalam hatimu, maka kamu akan merasakan kebahagiaan tak terkira. Selain daripada itu, hadirkan bagindamu Nabi besar Muhammad. Belajar buat mencintai Nabi Muhammad. Ustazah, kalau kita udah punya Allah, apa perlunya kita sama Nabi Muhammad? Bu, dengarkan saya. Allah cintanya sama Nabi Muhammad luar biasa. Dek, Allah sayangnya sama Nabi Muhammad luar biasa. Dan Nabi Muhammad sayangnya kepadamu luar biasa. Kadang-kadang saya ngerasa saya nggak cukup pantas untuk menengadahkan tangan di hadapan Allah dan meminta. Terkadang saya merasa saya begitu hina untuk bisa menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang begitu agung dan mulia. Saya perlu perantara. Saya perlu tangan untuk dapat membimbing saya. Saya perlu uluran tangan saya diterima dan disambut oleh seseorang yang begitu menyayangi saya. Dan dia begitu berharga di hadapan Allah. Dan alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, kita punya Nabi Muhammad. Untukmu yang merasa saya begitu berdosa, Ustazah, apakah saya pantas untuk bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lumuran dosa yang begitu mengotori diri saya? Saya sampaikan padamu, kamu punya Nabi Muhammad. Kamu punya Nabi Muhammad. Mendekatlah kepadanya, bersolawatlah kepadanya. Saat itu maka uluran tangan Nabi Muhammad akan membawamu menuju Allah. Hadirkan Nabi Muhammad dalam hati. Cintai Nabi Muhammad sebisamu mencintai seseorang. Maka pada saat itulah kamu menjadi seseorang yang layak dicinta oleh Allah. Saat itulah hatimu menjadi tempat yang pantas diterima oleh Allah. Alhamdulillah. Jika kamu hadirkan Allah dan Rasulnya dalam hatimu, dan semua hal yang mendekatkanmu kepada Allah dan Rasulnya, ibadahmu jangan kamu tinggal, sholatmu jangan kamu tinggal, dosa-dosa berusaha untuk kamu tinggalkan. Kemudian kamu menyayangi guru-gurumu, kamu berjalan di belakang guru-gurumu, sebab mereka membuatmu mengenal Nabi Muhammad, sebab mereka membuatmu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Di jalan inilah kamu berada, maka pada saat itu kamu akan mendapati ada cahaya untuk hatimu, ada keindahan untuk jiwamu. Hatimu saat itu akan menjadi rumah yang nyaman untukmu selalu berpulang. Ingatlah Allah senantiasa, hadirkan Nabi Muhammad dalam kehidupanmu, maka kamu akan lebih berbahagia. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita akan baca suratul Fatihah. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memandang kita dengan pandangan kasih sayangnya.